السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Hadrat Mir Hisamuddin Sahib yang memiliki ikatan erat dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Muslih Maud menjelaskan satu peristiwa berkenaan dengan beliau. Putra beliau Hamir Shah Sahib, pada saat pernikahan putra beliau, Mir Hamir Shah Sahib selain memiliki keistimewaan, beliau merupakan sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat mengenal beliau ketika ayah beliau berkali-kali memohon kepada beliau untuk berkenan untuk bekerja di Sialkot, karena Hisamuddin Sahib adalah penduduk Sialkot. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam berangkat ke Sialkot, lalu makin eratlah ikatan jalinan dengan beliau. Beberapa tahun Hadrat Masih Maud alaihissalam tinggal di sana, bekerja di sebuah pengadilan dan memiliki jalinan dengan beliau, dan sampai terakhir beliau tinggal di sana, jalinan itu terus terpelihara. Tidak hanya dengan beliau saja, semakin dekat juga hubungan dengan keluarga Hisamuddin Sahib. Dan beliau termasuk sahabat yang spesial, sahabat Masih Maud alaihissalam yang khas. Suatu ketika dijelaskan berkenaan dengan Mir Hisamuddin Sahib di dalam suatu majelis, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa beliau adalah seorang yang sederhana dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang seperti itu. Sedemikian rupa Hadrat Muslih Maud bersabda memiliki ikatan yang khusus sejak awal. Dari itu nampaklah keistimewaan beliau. Suatu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam setelah mendakwakan, beliau berangkat ke Sialkot. Hadrat Mir Hisamuddin Sahib sangat bahagia sekali mendengar bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam datang ke Sialkot. Beliau telah mengatur sebuah tempat tinggal untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam tinggal di sana. Tapi di rumah tersebut diketahui bahwa di atap rumah tadi, bagian atasnya tidak ada dinding penutup. Hadrat Masih Maud alaihissalam melihat hal itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam ingin kembali ke Kadian. Ingatlah bahwa berkenaan dengan dinding atap rumah di bagian atas, jika tidak ada dinding di bagian atap rumah, maka janganlah tidur di sana. Ini merupakan hadis Rasulullah SAW.
pada masa itu ketika musim panas, orang-orang biasa tidur di atap karena tidak ada kipas angin pada saat itu. Hadrat Masih Maud Salam ketika melihat hal itu, bahwa di atap rumah tadi tidak ada dinding pembatas, maka beliau memutuskan untuk pulang saja kembali ke Qadian. Dan Hadrat Muslim Maud bersabda, pada saat itu dengan perantaraan saya, bahwa kita akan kembali besok ke Qadian. Lalu diberitahukan juga bahwa tempat ini tidak baik, tidak cocok karena di atap rumahnya ini tidak ada dinding pembatas. Mendengar hal ini, Maulwi Abdul Karim Sahib juga ketika Hakim Hisamuddin Sahib mengetahui, beliau mengatakan, bagaimana Tuan akan kembali? Memang Tuan akan kembali, akan pulang. Bahwa Hakim Hisamuddin ingin berjumpa dengan Masih Maud salam. Hazrat Masih Maud salam datang keluar untuk menemui beliau. Hakim Sahib mengatakan, saya mengetahui bahwa kenapa Tuan ingin kembali ke Qadian karena tempat ini tidak baik, tidak cocok. Berkenaan dengan rumah ini, beliau mengatakan bahwa di seluruh kota ini, tempat mana yang Tuan sukai, silakan Tuan pilih. Berkenaan dengan kembali, apakah untuk itu Tuan datang ke sini untuk pulang lagi, sehingga kehormatan saya akan berkurang di mata orang-orang? Lalu melihat hal itu, Hadrat Masih Maud salam terdiam dan baiklah kalau begitu, kami tidak akan pulang. Satu peristiwa lagi dijelaskan, ada seseorang yang datang ke hadapan Hadrat Masih Maud salam. Dia mengatakan, saya sangat memuji Tuan, tapi ada satu kekeliruan dari Tuan, bahwa Tuan mengetahui, Hadrat Masih mengatakan kepada Masih Maud, apakah Tuan mengetahui bahwa ulama itu tidak biasa mengiyakan perkataan orang lain? Maka jika ia mengakui kebenaran perkataan orang lain, maka itu merupakan suatu jadi untuk mengupayakan supaya mereka memahami, mengakui perkataan kita, upayakanlah supaya mereka mengakui. Jadi untuk bagaimana untuk menghitungkan ulama, gitu saja caranya. Jadi cara yang disampaikan oleh si orang ini kepada Hadrat Masih Maud salam, ketika Tuan mengetahui berkenaan dengan kewafatan Isa al-Masih, maka hendaknya Tuan mengadakan satu meeting dan mengatakan kepada mereka bahwa umat Kristiani sangat mendapatkan bantuan dengan adanya akidah orang umat Islam pada saat ini, yaitu Masih dan mereka mengatakan Nabi kamu sudah meninggal sedangkan Nabi kami ada di langit, katanya. Jadi yang lebih afdol sebetulnya adalah Tuhan yang masih hidup tadi. Bagaimana harus menjawabnya? Hadrat Masih Maud bertanya kepada para ulama tadi, kalau orang Kristiani menanyakan seperti itu, apa yang akan kita jawab? Maka ada salah seorang yang mengatakan, ulama akan mengatakan bahwa ulama itu mengatakan Tuhan saja yang menjawab hal ini. Hadrat Masih Maud bersabda, tapi menurut saya, sabda Masih Maud salam, mengusulkan kepada Hadrat Masih Maud salam, menurut saya bisa dibuktikan dari ayat Al-Quran kewafatan Isa al-Masih. Lalu si ulama tadi mengatakan, oke, kalau begitu, itu sampaikan itu dan kami siap mendukung. Di dalam hadis diceritakan mengenai kedatangan Al-Masih yang kedua kali. Tapi ketika Al-Masih sudah wafat, maka apalah artinya itu? Ada seorang alim yang mengatakan bahwa Tuhanlah Al-Masih. Dan seluruh ulama membenarkan hal itu. Setelah mendengar usulan ini, Hadrat Masih Maud salam bersabda, jika pendakwaanku
berdasarkan keinginan manusiawi, memang bisa saja seperti itu. Tapi ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kepada aku, itulah yang aku lakukan. Hadrat Muslim Maud bersabda, tipuan itu melawan tipuan manusia, tapi jemaat ilahi tidak akan bisa itu diraih. Jadi ini bukan tugas kami, ini merupakan tugas Allah Ta'ala. Dan pada masa ini pun, sebagian orang mengatakan bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak menjawab, kenapa tidak diakui sebagai nabi, kenapa disebutkan dengan mujadid dan sebagainya, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ada juga seorang muslim yang datang kepada saya mengatakan, jika tidak mengimani bahwa Hadrat Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad adalah Masih Maud, maka apalah bedanya? Lalu Hadrat Masih Maud salam menjawab, apa yang Allah Ta'ala katakan, apakah itu yang dipercayai atau ulama kamu yang harus dipercayai? Hadrat, ada satu ilham Hadrat Masih Maud salam bahwa janganlah takut-takuti dengan api, karena api itu merupakan hamba Allah Ta'ala, dan hamba dari hamba Allah Ta'ala. Jadi saya ingat bahwa pada tahun 1903 ketika seseorang yang bernama Abdul Ghafur yang telah murtad dari Islam menjadi Hindu Arya dan nama dia dirubah menjadi Dharmpal, lalu menulis buku berkenaan dengan Islam. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu, beliau menulis jawaban atas keberatan itu dan menulis buku dengan nama Nuruddin. Buku itu setiap hari diperdengarkan kepada Masih Maud salam. Ketika ada satu keberatan Dharmpal bahwa ketika untuk Hadrat Ibrahim alaihissalam api itu menjadi dingin, maka kenapa tidak itu untuk orang lain? Lalu Hadrat Khalifatul Masih Awal menjawab, maksud api di sini adalah bukan api secara zahir, tapi merupakan api penentangan. Hadrat Masih Maud salam bersabda, apa perlunya untuk menyampaikan takwil seperti itu? Allah Ta'ala pun menyebut saya sebagai Ibrahim. Jika orang tidak memahami bahwa untuk Hadrat Ibrahim alaihissalam bagaimana api itu bisa menjadi dingin, maka silakan masukkan saya kepada api, ke dalam api. Maka apakah saya bisa keluar dari api tadi dengan selamat atau tidak? Sesuai dengan sabda Hadrat Masih Maud salam ini, Hadrat Khalifatul Masih Awal mengoreksi dalam buku tulisan beliau tadi dan menulis bahwa silahkan masukkan imam kami ke dalam api, bahwa pasti Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya akan menjaga, memelihara Hadrat Masih Maud salam sebagaimana dia telah menyelamatkan Hadrat Ibrahim alaihissalam. Di dalam satu kesempatan lain beliau lebih detail lagi berkenaan dengan mukjizat juga, berkenaan dengan Hadrat Masih Maud salam. Beliau bersabda berkenaan dengan kitab Hadrat Khalifah Awal tadi, kitab Nuruddin. Di sana beliau menulis bahwa Hadrat Ibrahim alaihissalam berkenaan dengan beliau dimasukkan ke dalam api, itu maksudnya adalah api pertentangan. Lalu karena itu maksud dari api tadi katanya adalah api penentangan. Hadrat Masih Maud salam saat itu sedang tengah berjalan-jalan ke Basrama. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat bahwa saya menyertai Hadrat Masih Maud salam saat itu. Ada seorang yang mengatakan bahwa Huzur, Mulwi Sahib menjelaskan poin yang sangat dalam katanya. Hadrat Masih Muslim Maud bersabda, orang yang pada umumnya mengatakan yang berkenaan dengan hal-hal yang akli, dalil-dalil akli, sangat cenderung terhadap hal itu. Tapi Hadrat Masih Maud salam pada dalam satu perjalanan itu sepenuhnya beliau membantah keberatan tadi atau anggapan tadi. Kami beriman bahwa api adalah hamba Allah Ta'ala dan hamba dari hambanya. Lalu ketika Allah Ta'ala memperlakukan Ibrahim alaihissalam seperti itu, maka apakah tahun itu lebih lebih lemah dari api? Apakah mukjizat itu kurang ketika dikepung oleh penyakit tahun? Tapi bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan rumah kita?
jika Hazrat Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api oleh Allah Ta'ala, apalah bedanya dengan katakan kepada Maulwi Sahib dari kami bahwa potonglah bagian ini yang beranggapan bahwa tadi ini api penentangan. Hazrat Muslim Maud berkenaan dengan mukjizat, pendapat para nabi itu dianggap sebagai yang sahih. Orang yang berbicara dengan Allah Ta'ala selama setengah jam dan soal jawab dengan Allah Ta'ala, orang pada umumnya yang tidak pernah melihat mimpi, jikalau mimpi juga dilihat itu tidak lebih dari 1-2 kali, atau jika melihat mimpi lebih dari itu, maka di dalam hati timbul suatu keraguan, apakah ini dari Allah Ta'ala atau ini dari nafsu saja, pikiran. Tapi orang yang mengatakan Masih Maud di sini kami menyimpan bantal untuk tidur, di sana mulai timbul suara. Bahwa di siang hari kalian mendapatkan banyak cacian, tapi jangan khawatir, kami menyertai kalian. Dan dari menyimpan kepala di bantal sampai bangun, Allah Ta'ala terus memberikan ketentraman. Hadrat Masih Maud salam bersabda, terkadang sepanjang malam terus turun ilham, inni ma'ar rasuli, aku berdiri bersama Rasulku. Hadrat Muslim Maud bersabda, orang tidak bisa memahami perkataan ini. Ya, orang suci, orang pilihan Allah Ta'ala bisa memahami sampai batas tertentu. Tapi tidak sampai batas di mana yang dipahami oleh seorang nabi. Nabi adalah nabi kedudukannya. Kalam Allah Ta'ala memiliki corak yang lain dengan para nabi yang tidak bisa ditemukan pada tempat lainnya. Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan dirinya sendiri, beliau bersabda, mimpi atau ilham saya sampai kepada jumlah ribuan. Tapi Hadrat Masih Maud salam di dalam satu malam tidak sama dengan ilham yang diperoleh oleh Hadrat Masih Maud salam dalam satu malam. Seperti contohnya, inni ma'ar rasuli. Dalam semalaman beliau mendapatkan ilham itu. Tugas kita adalah hormatilah orang-orang suci kita. Tapi jika kita membandingkan mereka dengan para nabi, maka sama saja dengan menghina mereka. Setiap orang memiliki candaan masing-masing. Saya ingat bahwa Hadrat Masih Maud salam di dalam masa kehidupan Hadrat Masih Maud salam pada umumnya ada hinaan. Siapa yang Tuhan lebih sayangi? Apakah Khalifatul Masih Awal atau Maulwi Abdul Karim Sahib? Kami berada di sana, yaitu yang kami menganggap bahwa Masih Maud salam menganggap lebih mencintai Khalifah Awal. Saya ingat saat itu adalah siang hari. Dalam kesempatan apa saya tidak lupa. Mungkin saja saat itu dijelaskan, tapi kami tidak ingat saat itu. Saya datang di rumah Hazrat Masih Maud salam. Di sana juga Hazrat Ammajan, beliau bersabda, ihsan Allah Ta'ala kepada kita salah satu adalah wujud Hakim Sahib, yaitu Khalifatul Masih Awal. Pada umumnya beliau menyebut Khalifatul Masih Awal sebagai Hakim Sahib, atau terkadang Maulwi Sahib besar, kadang Maulwi Sahib. Beliau saat itu tengah menulis dan bersabda berkenaan dengan Khalifatul Masih Awal bahwa zat beliau adalah salah satu ihsan dari sekian banyak ihsan Allah Ta'ala. Dan ini merupakan ketidaksyukuran kita jika kita tidak mengakui hal itu. Allah Ta'ala telah menganugerahkan seorang alim kepada kita yang seharian, sepanjang hari memberikan daras, lalu melakukan pengobatan, tabib, sehingga ribuan orang nyawa yang terselamatkan. Beliau pun menulis bahwa
Hazrat Masih Maud bersabda, beliau menulis, beliau berjalan menyertai saya seperti urat nadi di dalam tubuh seorang manusia. Jika itu dibandingkan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, jika beliau Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, dan Khalifatul Masih Awal bersabda begini, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda begini, jika dibandingkan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, jika saya dibandingkan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, selain dari kita sama saja dengan mencaci itu. Jadi bagaimana makom seorang nabi? Meskipun Khalifatul Masih Awal memiliki makom yang tinggi, kerohanian yang tinggi, dan di dalam pandangan Hazrat Masih Maud alaihi salam memiliki makom yang tinggi, dan beliau sangat memuji. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, maka sama halnya dengan menghina. Lalu beliau bersabda, kehormatan seorang para khulafa adalah di mana dia mengikuti sang matbu atau sang yang diikuti. Jadi kehormatan khulafa adalah mengikuti yang diikuti tadi. Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jika ada kekeliruan dari khulafa karena ketidakadaan ilmu, maka mereka yang mengetahui silahkan beritahukan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda demikian. Mungkin beliau khulafa itu tadi tidak tahu ilmu itu. Lalu Hazrat Masih Maud untuk memahami satu perkara, Allah Ta'ala memberikan ilmu yang dalam lebih kepada kita. Dan untuk memahami utusan Allah Ta'ala, para khalifah tadi memiliki pengetahuan yang lebih. Lalu, apakah maknanya seperti yang ditulis oleh orang-orang? Atau dan solusi tadi pasti akan benar 99%. Tapi tidaklah berarti bahwa kita bisa dibandingkan dengan beliau, dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, atau bisa dibandingkan sabda kita dengan sabda beliau. Jika disampaikan referensi dari Hazrat Masih Maud alaihi salam, lalu dibandingkan dengan referensi dari saya, ini sama saja dengan cacian, hinaan. Jadi, apakah itu Khalifatul Masih Awal, apakah saya, ini Hazrat Masih Maud, atau khalifah yang datang berikutnya, jika disampaikan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda demikian, lalu ada yang mengatakan bahwa khalifah ini mengatakan begini. Atau jika karena ini disebabkan oleh ketidakadaan ilmu, maka ini tidaklah disahkan, tidak bisa disahkan. Dan jika disebabkan karena ilmu, seolah-olah khalifah tadi diadukan, dibandingkan dengan wujud yang diikuti. Jika khalifah tadi menjelaskan, menafsirkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, maka sama saja dengan beliau menakwilkan apa yang diberikan oleh Nabi tadi. Atau mentasyrihkan kalam dari Nabi tadi. Hazrat Masih Maud bersabda, ingatlah bahwa tidaklah penting supaya bahwa seorang khalifah itu mengetahui segala hal. Apakah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar ingat semua hadis? Begitu juga banyak sekali puluhan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam yang kita tidak ingat, dan terkadang orang lain justru anggota yang mengingatkan kami bahwa ini sabda Masih Maud alaihi salam. Dan kami menganggap bahwa orang yang memberitahukan sabda Masih Maud alaihi salam tadi kepada kami ini merupakan ihsan dari beliau kepada kami. Tidaklah mesti bahwa khalifah mengetahui segala sesuatu. Banyak orang mengetahui bahwa Khalifatul Masih Awal dan para sahabat juga, mereka melihat Khalifatul Masih Awal
banyak orang yang mengetahui bahwa Khalifatul Masih awal sangat kurang membaca buku-buku, yakni Hazrat Masih Maud kitab Hazrat Masih Maud salam, beliau sangat kurang membaca. Hazrat Muslim Maud bersabda, ada seorang yang mengatakan kepada Hazrat Masih Maud salam, kenapa Tuhan menyuruh Khalifatul Masih awal untuk membaca proof? Karena beliau ini bukan mahir, seorang mahir dalam hal ini. Dan ada sebagian orang yang mahir, ada yang tidak. Hazrat Masih Maud salam bersabda, saya akan melihat, tapi banyak juga di sini puluhan kekeliruan. Terkadang ada cetakan khutbah Jumat yang banyak kekeliruan di dalamnya. Dan karena itu banyak kesalahan di dalam tulisan tadi. Bahwa yang ingin dikatakan adalah setelah Hadrat Rasulullah SAW, lalu saya memperbaikinya bahwa nubuat Rasul Karim SAW. Tapi setelah dicetak, ketika saya membaca, kalimat yang pertama adalah bertolak belakang seperti yang saya pahami. Dan di dalam Al-Fazal ketika saya membaca, saya sangat heran. Jadi dia ingin menulis bahwa setelah Hadrat Rasulullah SAW tidak ada Nabi Syar'i lagi yang akan datang, tapi ghair Nabi Syar'i bisa datang lagi dan untuk menegakkan nubuat Hadrat Rasulullah SAW. Jadi, tapi kalimat yang ditulis dalam tadi itu bertolak belakang, seolah-olah. Lalu beliau menjelaskan, sebagian orang mahir dalam melihat referensi dan adanya juga yang tidak mahir. Ada orang mengatakan kepada Hadrat Masih Maud salam bahwa Maulwi Sahib tidak mahir dalam hal ini. Kenapa Tuhan memperlihatkan referensi kepada beliau? Hadrat Masih Maud salam bersabda, beliau tidak mendapatkan waktu kesempatan untuk ini dan beliau terus-menerus sakit. Kita menghendaki supaya beliau membaca bukti-bukti referensi supaya beliau senantiasa mengetahui kondisi kami. Tapi meskipun demikian, beliau mencintai Hadrat Masih Maud salam, tapi terkadang karena tidak tahu, sesuatu itu menjadi bertolak belakang. Karena itu saya memerintahkan beliau untuk membuka referensi supaya beliau mengetahui kondisi kami sebetulnya, membaca referensi. Meskipun membaca itu tidaklah mesti supaya itu diingat. Berkenaan dengan pembunuhan Hadrat Yahya, dan saya mengatakan kepada Maulana Muhammad Ismail supaya dicari referensinya, karena ingatan saya adalah surat-surat dalam Quran Karim itu yang mana yang saya baca, ada saja yang tidak bisa saya ingat. Tapi berkenaan dengan dalil, meskipun saya ditanya beberapa hari berikutnya, saya bisa ingat katanya. Dari sini jelaslah bahwa pertama adalah khulafa, para khalifah, jika menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan sabda Hadrat Masih Maud salam, maka hendaknya beritahukan kepada khalifah. Dan jika khalifah memahami bahwa apa yang ditasyrihkan, apa yang ditafsirkan, bahwa tasyrih itu bisa diakui sesuai dengan kutipan dari sabda Masih Maud salam, dan jika memang tidak, maka khalifah sendiri akan membenarkan, memperbaiki itu. Tapi tidak ada suatu yang kontradiksi antara sabda Masih Maud salam dengan khalifah. Ya, memang terkadang karena ketidaktahuan itu bisa terjadi. Tapi kalau bertolak belakang tidak ada rasanya. Berkenaan dengan gerhana matahari juga ada. Ada satu kejadian yang masyhur di dalam jemaat kita,
ada seorang maulwi penentang, orang Gujarat, selalu mengatakan bahwa pendakwaan Mirza Sahib janganlah tertipu dengan pendakwaan bahwa tanda di dalam hadis ditulis bahwa di zaman Imam Mahdi tadi akan ada gerhana matahari dan bulan pada bulan Ramadan. Sebelum nubuatan ini tergenapi dan maka janganlah menganggap pendakwaannya benar. Mungkin kebetulan. Dan Maulwi itu masih hidup ketika gerhana bulan matahari terjadi. Maka ada seorang tetangga Maulwi tersebut yang seorang Ahmadi, dia mengatakan ketika gerhana bulan matahari terjadi, si Maulwi tadi ketakutan, lalu naik ke atap rumahnya, berjalan, dia terus mengatakan ketika orang itu akan sesat katanya, orang itu akan sesat. Yani kami akan sesat katanya. Janganlah menganggap ketika nubuatan tergenapi orang-orang akan mengimani Mirza Sahib dan tidak sesat. Beliau bersabda, seorang Kristen pun dalam satu sisi meyakini bahwa seluruh tanda-tanda ini sudah tergenapi, yakni tanda-tanda yang ada dalam kitab sebelumnya. Tapi ketika mendengarkan pendakwaan Hadrat Rasulullah SAW, orang Kristiani mengatakan, ini hanya kebetulan saja. Ada seorang pendusta yang mendakwakan. Sebagaimana dikatakan oleh umat muslim, memang alamat tanda-tanda ini sudah tergenapi, terpenuhi. Tapi secara kebetulan saja ada seorang pembohong yang mendakwakan kenabian. Tapi aneh katanya. Kenapa kebetulan ini dialami oleh seorang pendusta, bukan oleh seorang yang benar katanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana sifat pemaaf beliau? Suatu ketika beliau bersabda, Hadrat Muslim Maud bersabda, para penentang beliau yang menentang beliau, bagaimana para penentang beliau tapi ketika mereka datang untuk meminta maaf kepada Hadrat Mirza Sahib, Hadrat Masih Maud alaihissalam memaafkan mereka. Suatu ketika ada seorang penentang yang ditangkap dan sang hakim mengatakan, maka saya akan tuntut dia. Dan jangan sampai ada rekomendasi dari Mirza Sahib katanya. Saya akan penjarakan dia. Karena jika Mirza Sahib memaafkannya, maka apa perlunya saya menangkap si penentang ini? Ada orang lain mengatakan tidak. Dia harus mendapatkan hukuman katanya. Ketika si penentang tadi memahami bahwa saya akan mendapatkan hukuman, lalu dia pergi ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam, maafkanlah orang itu. Kami telah berjanji. Lalu Hadrat Agdas bersabda, mereka yang datang untuk meminta maaf, apa yang bisa kita perbuat selain dari memaafkan? Jadi sang hakim mengatakan, memang itulah yang akan terjadi. Mirza Sahib pasti akan memaafkannya katanya. Jadi peristiwa ini jangan hanya di bibir kita saja, melainkan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaafkan, mengampuni orang lain, perlu kita perhatikan. Lalu ada peristiwa lain yang dikisahkan. Saya berasal dari orang-orang yang melawan para penentang dengan hati yang dingin. Dengan kupingku sendiri aku mendengar cacian para penentang. Tapi meskipun demikian, saya berbicara dengan orang-orang seperti itu dengan penuh kesopanan. Saya mendapatkan lemparan batu ketika dilemparkan kepada beliau di Amritsar. Saya saat itu masih kecil sabda Muslim Maud, tapi saya mengalami kejadian itu dan banyak sekali mobil itu dilempari batu sehingga di dalamnya Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk. Saat itu saya berumur 14-15 tahun. Di mobil itu jendelanya terbuka. Saya berusaha untuk menutup jendela, tapi begitu kencangnya mereka melempar batu sehingga jendela pun terbuka. Ketika di Sialkot Masih Maud alaihissalam dilempari,
pada saat itu pun mengenai saya. Dan beberapa saat kemudian saya pergi ke Sialkot, meskipun anggota jemaat di sana melindungi Hadrat Masih Maud alaihi salam, tapi tetap saya terkena 4 batu, lemparan batu. Sabda Muslim Maud. Beliau bersabda, Hadrat Muslim Maud, Hadrat Masih Maud alaihi salam mengatakan kepada para penentang, jadi buatlah suatu jalsah di mana di dalamnya disampaikan kelebihan-kelebihan agamanya masing-masing. Beliau tidak mengatakan karena saya adalah utusan dari Allah Ta'ala, karena itu tutuplah mulut kalian untuk. Beliau tidak mengatakan seperti itu, karena beliau mengetahui bahwa orang lain pun mendapatkan hak untuk tabligh. Karena itu beliau bersabda, kalian sampaikanlah apa akidah kalian dan saya akan sampaikan akidah saya. Sebelum cara-cara ini disampaikan, tidak akan timbul keamanan dan tidak akan menyebar hak kebenaran. Siapa di dunia ini yang tidak menganggap hak? Harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak-hak mereka. Jadi pemerintahan Pakistan, orang yang memahami atau di Arab bahwa jalan tabligh terbuka, siapa yang berada dalam jalan kebenaran, dan dia bilang berkenaan dengan tabligh kepada ratu pada masa awal, tidak ada yang berani untuk menyampaikan tabligh ke raja ataupun ratu, dan dianggap sebagai suatu penghinaan. Tapi bagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam menulis surat kepada sang ratu dan mengatakan, jika Tuhan menerima ini, maka Tuhan akan mendapatkan kebaikan. Alih-alih mendapatkan cacian dari sang ratu, beliau malah mendapatkan ucapan terima kasih bahwa kami telah mendapatkan surat Tuhan dan kami merasakan bahagia. Jadi ada yang menuduh kepada kita bahwa Islam, tetap saja Islam tidak bisa menyampaikan tablighnya. Suatu ketika ada seorang duta dari Turki datang ke Qadian. Ada beberapa tahun lalu, ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salam masih hidup, ada seorang duta dari Turki datang ke sini untuk mengokohkan pemerintahan Turki. Dia mengambil banyak candah dari orang-orang. Lalu dia pun pergi ke Qadian, namanya Hussein Kami. Hadrat Masih Maud, dia berbincang dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dia berpikir bahwa saya akan mendapatkan banyak pertolongan di sini. Hadrat Masih Maud alaihi salam menghormati beliau dan mengkhidmati beliau layaknya tamu pada umumnya. Lalu ada obrolan agama juga di sana. Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan nasihat bahwa tegaklah dalam kejujuran dan amanah, janganlah melakukan kezaliman kepada orang-orang. Jadi inilah yang dirasa perlu untuk para pemimpin umat muslim. Dan kerajaan Rumi berada dalam kondisi bahaya karena orang-orang yang diperintahkan untuk mengkhidmati masyarakat tapi tidak melaksanakan pemerintahan dengan penuh kejujuran dan tidak simpati kepada pemerintah. Bahkan dengan khianat dia berupaya untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam. Lalu bersabda, Raja Rum yang merupakan disebut dengan khilafat, saat itu disebut, dan saya tidak melihat arkaan yang baik. Menurut saya akan mendapatkan hasil akhir yang buruk, dan merupakan benang yang suatu saat akan terputus dan bisa terjadi pemberontakan. Ketika Hadrat Masih Maud menyampaikan nasihat seperti itu, lalu si duta tadi sangat marah kesal karena dia datang untuk bahwa saya adalah duta, bahwa orang-orang ini akan mencium tangan saya katanya dan tidak akan mengingkari perkataan saya. Hadrat Masih Maud alaihi salam mengatakan kepadanya bahwa kalian mendapatkan gaji dari pemerintah yang besar, tapi kalian memberontak. Seharusnya kalian memperkokoh pemerintahan. Dan dia pergi dengan kemarahan lalu mengatakan bahwa dia tetap bersikap kurang ajar terhadap pemerintahan Islam.
para umat muslim pada umumnya mencintai agama. Tapi sangat disesalkan para maulwi tidak memberikan kesempatan untuk merenungkan. Pada umumnya nampak bahwa manusia pada umumnya memiliki ketakutan kepada Allah Ta'ala dan mencintai kebenaran. Tapi yang sulit adalah para maulwi tidak memberikan peluang untuk merenungkan, lalu menciptakan suatu perselisihan. Pada kesempatan itu pun para maulwi bahwa pemerintahan Turki Hazrat Masih Maud Islam telah berbuat tidak sopan katanya. Hazrat Masih Maud Islam bersabda, menjawab, kalian mengatakan bahwa pemerintahan Turki menjaga Mekah dan Madinah, tapi saya menganggap apalah artinya pemerintahan Turki yang bisa melindungi Mekah Madinah. Malahan sebaliknya, Mekah dan Madinah lah yang melindungi Turki. Lalu beliau bersabda, di dalam hati seseorang yang memiliki gairah terhadap Mekah Muazzamah, apa yang bisa dikatakan kepada orang seperti itu? Bahwa ketika Ka'bah dihancurkan dia akan bahagia. Orang seperti itu tidak akan tahan jika diakui bahwa ada pemerintahan lain yang menjaga Mekah dan Madinah. Kami beranggapan bahwa Tuhan sendirilah yang menjaga Mekah dan Madinah sampai saat ini. Tidak ada orang yang mampu melihat. Memang secara zahir mungkin saja jika ada musuh yang menyerang tempat suci ini, pada saat itu tangan manusia juga bisa dibantukan untuk menolong. Tapi nauzubillah, jika terjadi seperti itu, dunia akan mengetahui bahwa tanggung jawab untuk menjaga dua tempat itu yang diperintahkan pada manusia, Jemaat Ahmadiyah akan melakukan penjagaan yang kami menganggap bahwa itu adalah tempat yang suci dan kita siap untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi untuk membela Makkah Muazzamah dan Madinah. Jika Allah Ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala pada masa ini pun setiap Ahmadi, di dalam hati setiap Ahmadi berkenaan dengan tempat-tempat suci ini memiliki semangat seperti ini, dan insya Allah akan senantiasa seperti itu. Allah Ta'ala akan senantiasa menambahkan keimanan kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terdepan dalam pengorbanan. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah. Ada dua. Satu, Mukarram Samir Bukhudan Sahib pada 24 Februari 2015, pada di pagi hari beliau wafat di Germany. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebabkan karena penyakit kanker dan sampai sekian masa, meskipun mendapatkan penyakit seperti itu, beliau senantiasa sibuk dalam mengkhidmati agama. 58 usia beliau, dan pada tahun 57 dan beliau baiat pada masa Khalifatul Masih Rabi. Beliau bisa menulis bahasa Perancis dan selalu mengatakan, saya sering melihat mimpi, tidak ada kesempatan bagiku untuk tidak baiat kepada dalam jemaat ini. Beliau sebagai saudara jemaat di Germany pada tahun 94 sebagai local amir Kassel. Pada tahun 99 2003 sebagai amir wilayah. Beliau pada tahun 97 Jalsah di Prancis beliau ikut serta, dan saya pun berjumpa dengan beliau, dan pada saat berbincang beliau mengatakan bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu
yang bersabda berkenaan dengan dua bahasa. चाहता हूँ एक मैं उन दीवानों में से एक मैं हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने Saya mengatakan दीवानों की तरह saya berpikir supaya saya menjadi salah satu di antaranya. 2006 में इन्होंने Pada tahun 2006, हैसियत मौलम beliau sebagai mu'alim mewakafkan diri dan sebelumnya pun beliau mewakafkan. Setelah saat itu sampai akhir hayat beliau melaksanakan pengkhidmatan dengan penuh luar biasa. से लिखते हैं कि आजिज ने Amir sana menulis bahwa saya melihat bagaimana beliau begitu tergila-gila dengan tabligh, masuk ke gang-gang di Prancis, masuk ke gang-gang, beliau ke rumah-rumah. Beliau tidak pernah mengeluh bahwa tidak ada mobil, bahwa jaraknya jauh dan sebagainya. Tapi beliau begitu semangat dalam membagikan literatur, leaflet dan sebagainya, dan terus setia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana beliau mencintai khilafat, dan setiap surat yang beliau dapatkan, jika mendapatkan jawaban dari saya, beliau selalu menghormati surat-surat yang beliau dapatkan dari huzur. Beliau banyak melakukan daurah di Aljazair. Sadr Sahib Aljazair mengatakan, meskipun cuaca yang sangat panas di daerah-daerah yang sulit untuk ditempuh, meskipun beliau mendapatkan penyakit gula, tapi beliau terus berkhidmat dengan penuh ketabahan. Ketika melaksanakan kunjungan ke Marrakech, suatu ketika itu ketika event Idul Fitri bulan Ramadan, beliau pergi ke rumah-rumah para Ahmadi, mengumpulkan mereka, menjelaskan berkenaan nizam jemaat, dan berkhidmat dengan penuh riang. Tidak hanya tabligh, tapi orang yang beliau tablighi pun mendapatkan tarbiyat dari beliau. Suatu ketika polisi menangkap beliau, lalu karena beliau memiliki paspor Eropa, beliau dilepaskan. Amir Sahib Perancis mengatakan, jika saya mengatakan bahwa beliau tabligh seperti jin, salah. Pada akhir hayat pun beliau terus mendapatkan karunia untuk bertabligh. Dan beliau di Kassel mengatakan kepada murabi sana, jika saya mendapatkan melakukan kesalahan ketika bekerja, maafkanlah saya. Tapi pada hakikatnya beliau dengan penuh kesetiaan tidak hanya menjaga janji baiat beliau, bahkan janji untuk menghormati agama yang telah beliau janjikan. Jadi sampai pada puncaknya beliau terus berupaya untuk menyampaikan itu pada puncaknya. Pengkhidmatan agama merupakan selimut bagi beliau, kebiasaan beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada khilafat sehingga tidak bisa digambarkan oleh orang lain. Bagaimana gejolak itaat beliau kepada khilafat. Safilur Rahman dengan sulitnya beliau mendapatkan izin untuk salat Jumat, dan itu mengambil foto pada saat itu karena beliau tahu katanya bahwa ini adalah Jumat terakhir beliau. Pada masa-masa terakhir ini adalah permohonan beliau adalah secepatnya Hadrat Muslim Ma'ud, tulisan Hadrat Muslim Ma'ud, zikr ilahi diberikan kepadanya 2, supaya saya bisa memberikannya kepada seorang dokter. Seperti lalu berikanlah kepada dokter itu katanya. Dan Dr. Sahib pun sangat tertarik melihat akhlak Samir Sahib dan berkali-kali mengatakan bahwa
Sampai hari ini saya tidak pernah melihat orang yang lebih sabar dari beliau dan bertawakal seorang sakit yang seperti ini, katanya. Suatu ketika seorang murabi sahib mengatakan ada bahwa untuk mengkhidmati tamu, orang-orang yang akan datang, ada berapa orang yang akan datang dan apa saja yang akan dibuat. Terjadi diskusi, harus dibuat sekian banyak katanya. Samir Sahib di sana ada sebagai wakil. Beliau dengan penuh kesal mengatakan, kami bukanlah anak kecil yang harus diajarkan kaidah-kaidah. Dan tidak juga jemaat ini merupakan hal yang baru bagi kami. Kita memiliki nizam. Nizamnya adalah wakil khalifah ada di sini, yaitu murabi. Apapun yang dikatakan kepada kami akan itaat. Karena itu harus dibuat sekian, tinggalkanlah itu. Jadi apa yang diputuskan, lakukanlah sesuai dengan itu. Inilah ruh. Jika ini timbul, maka dengan karunia Allah Ta'ala, di dalam jemaat akan ada persatuan, ada kesepakatan, ada kemajuan. Beliau selalu mengatakan bahwa tugas kita adalah dimanapun kita berada, dimanapun berjumpa dengan kita, sampaikanlah pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam, karena yang memberikan hidayah itu adalah tugas Allah Ta'ala. Beliau selalu mengatakan tabligh itu merupakan oksigen bagi saya. Dengan kurnia Allah Ta'ala, jemaat Kassel banyak sekali Pakistani Ahmadi, ini merupakan buah dari pertabligan beliau. Di belakang beliau ada istri beliau, ada 3 anak laki-laki. Nuruddin sudah menikah, kedua Abdul Hakim, Munir Ahmad. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan putra-putri beliau pun bisa melangkah di jalan seperti yang beliau tempuh. Amin. Beliau selalu membawa tas dan beliau sampai saat ini pun beliau untuk pergi ke Aljazair. Amir Sahib Prancis mengatakan bahwa setelah beliau wafat, tas ini diberikan kepada istri beliau. Di dalamnya ada pakaian beliau. Selain itu ada buku Hazrat Masih Maud berbahasa Arab, ada 4. Ada surat balasan dari Huzur dan ada 100 formulir baiat yang berbahasa Arab. Jadi ini yang selalu menyertai beliau dalam perjalanan beliau. Sadar Jemaat Aljazair mengatakan beliau orang yang sangat mukhlis dan menjadi wakil khalifah yang terbaik. Perjumpaan saya pertama pada tahun 2007. Setelah itu almarhum sesuai dengan petunjuk khalifah mendirikan jemaat di sini. Meskipun beliau sakit, beliau melakukan daurah kunjungan, tidak pernah mengeluh, dan beliau selalu demi kalimatul haq, beliau mengajarkan kesabaran dan sangat berhasrat supaya di Aljazair ada masjid dan melaksanakan salat berjamaah di sana. Di Aljazair, Arash Smith Sahab mengatakan beliau adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan setelah perkenalan timbul satu kecintaan kepada beliau. Dan pada perjumpaan pertama saya bertanya kepada beliau, apakah di sini bisa ada masjid? Beliau tersenyum. Pecinta sejati Hazrat Rasulullah SAW bersama dengan beliau ada janji, dan pasti ini benar, jika saat itu ada masjid saya tidak ada, maka janganlah lupa bahwa ingatlah doa-doa, ingatlah saya dalam doa-doa Tuhan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ketika pada masa kunjungan di Afrika, ada seorang tua mengatakan, maukah aku pertunjukkan khazanah, memperlihatkan plastik. Inilah khazanah yang perlu untuk dijaga. Inilah orang-orang yang menjadi Ahmadi dan terus bertambah dalam keikhlasan, kesetiaan. Abdul Qayyum Sahab menulis, orang Jermani,
orang yang mencintai khilafah sampai tergila-gila, dan beliau sangat tergila-gila dalam tabligh, dan beliau seorang Ahmadi yang mukhlis. Kitab-kitab yang sudah terjemahkan dalam bahasa Arab, beliau selalu membaca tiga kali, dan beliau banyak yang beliau ingat buku-buku Masih Maud alaihi salam. Beliau mentarbiati mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang aktif dalam jemaat. Ada 70 orang-orang Arab juga yang belajar di sana. Beliau bagi jemaat Kasal merupakan malaikat. Beliau memiliki jasa yang luar biasa. Bahasa Arab, Perancis, dan Jerman beliau sangat mahir. Beliau baiat melalui tangan saya ketika baiat dikirimkan kepada Khalifatul Masih Rabi. Maka beliau menjawab, Hadrat Masih Maud alaihi salam, ilham Hadrat Masih Maud alaihi salam, Rijalun Nuhi. Jenazah yang kedua, Mukarram Chaudhry Bashir Ahmad Sahib. Chaudhry, beliau putra Chaudhry Ibrahim Sahib, orang Sheikhupura. Pada tahun 70 beliau baiat, 78. Lalu selanjutnya kakak beliau, lalu keluarga beliau baiat. Lalu National Town, beliau tinggal di sana sebagai sekretaris Islah Irsyad dan Umur Ammah. Beliau sangat dikenal di sana. Pada tahun 2011, para penentang berupaya untuk menyerang dan membunuh beliau. Tertembak di leher, dan ada sebagian peluru yang ditembakkan ke perut beliau. Lalu beliau dipindahkan ke Lahore. Lalu dengan karunia Allah Ta'ala beliau sehat lagi. Orang yang menyerang beliau para pembunuh tadi pada 2012, keponakan beliau pun disyahidkan di sana. Kondisi seperti itu, beliau berpikir untuk berpindah ke Rabwah dari sana. Beberapa masa sebelum itu beliau kanker, lalu beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri beliau mengatakan beliau sangat lembut, dan beliau selalu menekankan untuk salat berjamaah. Beliau sangat sabar dan sederhana, lembut sekali, mukhlis. Beliau tidak membiarkan orang lain untuk mendapatkan kerugian, dan rela mendapatkan kerugian. Beliau selalu menolong orang lain, apakah dia Ahmadi atau orang Ahmadi, non Ahmadi. Beliau selalu melaksanakan salat tahajud dan selalu salat di masjid, dan menjaga orang-orang miskin dan yatim. Ketika doakanlah supaya para penentang ini mendapatkan hidayah, katanya. Ketika beliau diserang, orang-orang pun datang untuk menjenguk beliau, dan semoga Allah Ta'ala mencengkeram orang-orang zalim ini. Tapi beliau malah menyangka, doakanlah supaya mereka mendapatkan hidayah, katanya. Beliau dikuburkan di Baishi Maqbarah. Wafat pada usia 73 tahun. Istri beliau ada 2 anak dan 1 anak perempuan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada semuanya, dan almarhum diberikan taufik untuk bisa melangkah di atas jalan almarhum, dan menganugerahkan derajat yang tinggi kepada almarhum. Amin. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر